Halo semuanya, kembali lagi di channel Shinomi, Sinopsis Movie Masa Kini. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Pasti udah gak sabar nih nunggu uploadan video dari Shinomi. Ngomong-ngomong, kalian pernah gak sih ngerasain jatuh cinta? Kalau aku sih lagi ngerasain nih sekarang. Yang namanya jatuh cinta tuh pasti kita rela berkorban ya buat pasangan kita. Kita rela begadang demi dapat notif dari dia, padahal mata sudah sayup-sayup. Kalau udah jatuh cinta, pasti kita juga gak mandang fisik dong ya. Yang penting dia bikin kita nyaman, bisa bikin kita bahagia. Tapi pernah gak sih kalian denger ada manusia yang jatuh cinta sama siluman? Nah, kali ini Shinomi akan mengangkat cerita dari metodologi Cina yang mengisahkan tentang kisah cinta seorang manusia terhadap siluman ular putih. Hanya mengingatkan bahwa video ini akan menjadi full spoiler ya. Penasaran dengan petualangan serunya? Jangan kemana-mana, ambil posisi wen kalian dan gaskeun. Diawali dengan siluman ular putih yang sedang bermeditasi dan terkejut akan ikatannya akan seorang yang masih samar-samar. Bunga sakura yang berhamburan perlahan berubah menjadi jimat hitam. Kemudian perlahan-lahan pula ingin mencelakai sang siluman. Hal ini menyebabkan meditasinya terganggu. Dengan lincah, kakak dari siluman ini menyelamatkan dan menyadarkannya dari alam bawah sadarnya. Setelah mengalami hal tersebut, mereka berbincang kalau sang siluman ular putih merasa bahwa dirinya seperti kerasukan karena ada yang mengganggunya selama ia bermeditasi. Hal ini menjadi tanda tanya karena sebenarnya apa yang kurang dalam dirinya sehingga mengakibatkan seperti ini. Kakak siluman yang khawatir memberikan tusuk konde sakti milik dirinya sebagai pegangan. Di saat tusuk konde itu berpindah tangan, kekuatan dari benda itu pun keluar. Pada 500 tahun yang lalu, di mana pada era dinasti Tang, terjadi sebuah kekacauan karena muncul siluman pada dunia manusia. Kaisar memohon kepada dewa melalui guru-guru spiritual, namun tak membawa hasil. Hal ini membuat kaisar marah besar. Guoshi, salah satu guru spiritual kekaisaran, memerintahkan seluruh rakyat untuk menangkap ular-ular yang berpotensi menjadi siluman. Berlatih ilmu sihir dan mengambil energi dari ular-ular demi mendapatkan kepercayaan sang kaisar. Di sebuah kapal, terlihat siluman ular mencoba menyamar menjadi selir. Di saat penjaga sedang lengah, siluman ular putih pun mengeliminasi satu persatu penjaga di sekitar. Sampai sang siluman terhenti. Ia mendengar orang sedang merapal mantra-mantra. Ternyata itu adalah Guoshi yang sedang mengambil energi dari ular hasil tangkapan. Xiao Bai pun menggunakan tusuk konde saktinya untuk mencoba mengeliminasi Guoshi. Namun belum sempat mengenai Guoshi, tusuk konde itu terhenti. Kemudian ajudan pribadi serta pengawal lainnya mencoba menangkap Xiao Bai dan adu ilmu pun terjadi. Sihir ajudan pribadi dan sihir Xiao Bai bertabrakan. Mereka saling adu kekuatan, namun terjadi ledakan energi yang besar pada tusuk konde Xiao Bai dan ia pun terpental ke laut. Xiao Bai terbangun pada salah satu rumah warga desa. Ia mengelilingi rumah itu dengan hati-hati. Datanglah seseorang nenek tua yang mengagetkan Xiao Bai. Ia pun mempertanyakan siapa dan di mana ia sedang berada. Ternyata Xiao Bai telah hilang ingatan. Nenek itu pun menjawab kalau Xiao Bai diselamatkan oleh warga desa Bushi bernama Asien. Desa Bushi yang sekarang ia berada dikelilingi oleh banyak gunung, binatang buas, dan juga siluman. Karena itu, kebanyakan warga desa berburu siluman untuk bertahan hidup. Para pemburu siluman telah pulang. Namun ada satu pemuda dan peliharaannya yang datang dengan ceroboh melewati gerbang desa.
Ternyata ia adalah Asien. Tingkah konyolnya tadi membuat Xiaobai tertawa kecil. Asien ternyata digemari oleh anak-anak desa, namun dirinya takut dengan ular. Xiaobai yang mendekati hasil tangkapan mulai mendengar bisikan-bisikan yang mengganggu. Asien pun menenangkannya dengan berjanji akan mengajak Xiaobai pergi ke tempat di mana ia menyelamatkannya. Esoknya pun perjalanan dimulai. Perjalanan mereka diselimuti dengan mengapa warga Bushi memburu siluman. Asien menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dunia sedang sangat kacau dan pajak sangatlah tinggi. Dengan memburu, warga akan meringankan pajak tersebut. Tuto adalah peliharaan Asien yang mimpin jalan mengajak mereka untuk melalui jalan pintas. Asien menolak karena jalan pintas tersebut sangat sulit untuk dilewati, apalagi ngajak perempuan. Naas, Tuto tergelincir saat hendak menyeberang. Tanpa sadar, Xiaobai menggunakan sihirnya guna menyelamatkan Tuto. Tuto yang kena mental gak berani lagi ikut dengan mereka. Ia pulang ke rumah nenek tadi dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ternyata di atas tebing yang tinggi, Asien membuat sel terkecil miliknya untuk meracik ramuan obat dan membuat hal-hal kecil lainnya. Asien menemukan Xiaobai saat dirinya sedang membuat payung. Ia mendengar suara sayu-sayu di atas batu dekat dengan air terjun. Xiaobai pun seraya ke tempat yang dimaksud. Saat Xiaobai menatap ke air terjun, tiba-tiba ada loncatan ingatan tentang seorang guru. Karena hal itu, Xiaobai pun bertanya kepada Asien, hal apa saja yang ia lakukan di luar keinginan dia sendiri. Asien menjawab bahwa hal itu sangat banyak. Tentu kita ingin hidup bebas, maka dari itu ia mempelajari banyak hal. Salah satunya yaitu rasi bintang. Karena alat belajar rasi bintangnya Asien, Xiaobai pun teringat kembali akan sesuatu. Xiaobai yang kaget dengan Asien secara tidak sengaja menyerang Asien. Serangan dari Xiaobai ternyata membuat payung Asien ajaib. Payung tersebut dapat terbang layaknya sapu ajaib nenek sihir. Setelah dapat mengendalikannya, Asien menarik Xiaobai dan membawanya terbang. Di saat menyusuri hutan, ada seekor ular yang menyerang mereka sehingga membuat Asien hilang kendali. Mereka pun terjatuh. Asien hampir jatuh lagi ke dalam jurang. Namun saat itu Asien bertahan dengan memegang tusuk konde milik Xiaobai. Di saat Xiaobai meraih tusuk konde miliknya, kekuatan magic muncul dan mengingatkan kejadian sebelum Xiaobai ditemukan oleh Asien. Karena kekuatan itu juga, Xiaobai terjatuh lemas ke dasar jurang. Tanpa pikir lama, Asien pun terjun payung menyelamatkan Xiaobai. Ternyata di bawah sudah ada pengawal yang hendak menangkap Xiaobai. Dengan memanfaatkan batu yang ada, Asien berhasil menyelamatkan Xiaobai untuk kedua kalinya. Xiaobai yang terbangun karena mimpi buruk melihat Asien yang sedang meneliti tusuk konde miliknya, Xiaobai pun menghampirinya dan keduanya menganalisis benda tersebut. Terdapat tulisan atau nama Baoqing. Asien pun mengingat-ingat dan ternyata ada satu tempat di sebuah hutan kota Yongzhou di mana Baoqing itu berada. Baoqing merupakan ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core. Tampak dari kejauhan, pasukan Guoxi datang ke desa Bushi. Ternyata hanya ajudan Guoxi yang sedang mencari Asien dan Xiaobai. Dengan jahatnya, mereka menyandera bayi hanya untuk mendapatkan informasi itu. Di saat pasukan Guoxi mencari Asien dan Xiaobai, di lain sisi, para siluman ular sedang bersembunyi di sebuah gua. Mereka berkumpul untuk mendengarkan informasi dari intel mereka. Intel tersebut memfitnah Xiaobai bahwa dirinya berada di pihak manusia. Salah satu monster ular terpengaruhi mendengar berita tersebut. Kemudian Dewi Ular pun menunjukkan dirinya, membagikan sebagian kekuatannya kepada monster yang lain agar kekuatan mereka pulih. Semua monster semakin membenci Xiaobai, namun kakaknya muncul dan membelanya, berjanji akan membawa Xiaobai pulang. Xiaoqing,
diberikan sihir bom waktu. Apabila tidak kembali dalam 3 hari, ya wassalam. Kita balik lagi ke pasukan Goshi. Mereka telah menemukan tempat tinggal Asien. Sisa makanannya pun berubah menjadi kelelawar. Kini Asien dan Xiaobai telah berlayar menuju ke pusat magic atau Baoqing seperti nama yang ada di tusuk kondenya Xiaobao. Diiringi oleh nyanyian merdu dalam perjalanan mereka, Xiaobai pun tertarik untuk bisa bernyanyi. Akhirnya Asien mengajarkan dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara keduanya. Xiaobai mengingatkan kepada Asien kalau dirinya adalah siluman. Asien yang telah jatuh cinta kepada dirinya tak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan jika Tuto menjadi monster pun mereka akan selalu bersama. Dan tiba-tiba Tuto disihir oleh Xiaobai jadi bisa bicara. Mereka memasuki sungai yang berlika-liku dengan arus yang sangat deras. Di saat berhasil keluar dengan aliran yang tenang, mereka melihat seseorang. Ternyata itu adalah monster ular yang terpengaruhi tadi. Pertempuran pun terjadi. Asien berusaha untuk selalu melindungi Xiaobai. Di saat terdesak, tanpa sengaja Xiaobai berubah ke wujud siluman. Mereka berhasil selamat. Namun karena Xiaobai masih belum bisa mengontrol kekuatannya, maka terjadi penurunan suhu tubuh yang drastis pada tubuhnya. Asien berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi tubuh Xiaobai agar tetap normal. Walaupun harus menahan dingin, ia rela memeluk Xiaobai sampai tak sadarkan diri di sampingnya. Di pagi hari, Xiaobai pun kembali sehat. Ia mempertanyakan kenapa Asien masih mau menolongnya padahal dirinya itu siluman. Di dunia manusia masih banyak orang jahat yang berkaki dua, jawab Asien. Keduanya pun tersenyum. Kemudian mereka pun turun ke kota, cari sarapan mungkin. Tiba-tiba kelelawar dari ajudan Goshi datang dan masuk ke dalam tubuh Asien. Akhirnya mereka sampai pada tujuan mereka. Mereka disambut dengan siluman kerdil dan rubah. Tempat itu dipenuhi oleh magic. 既然如此 Siluman rubah menginformasikan bahwa tusuk konde itu bukan asli milik Xiaobai, tapi kegunaannya sangat sakti, bisa meningkatkan kekuatan magic. Sang rubah selalu menyebutkan Nona, tapi siapalah Nona yang dimaksud? Mereka berdua pun meminta petunjuk siapa pemilik dari tusuk konde sakti itu. Diberikanlah sebuah sisik hitam yang besar. Mereka pun pulang. Melalui hutan yang gelap dan angin berhembus, terlihat sosok siluman ular di balik kabut malam itu. Siluman ular itu pun menyerang dan dihadang oleh Xiaobai. Pada saat itu juga Xiaobai sadar sepenuhnya akan dirinya. Dan untuk siluman ular yang menyerang adalah Xiaoqing, yakni saudara dari Xiaobai. Mereka pun berkumpul di kelenteng dan menceritakan bahwa dulu sang guru atau Dewi Ular memberikan tusuk konde kepada Xiaobai untuk membunuh Goshi. Xiaoqing yang sangat benci dengan manusia mencoba melukai Asien. Ia menjatuhkan Asien dari atas kelenteng. Menyerang Asien sekali lagi, dan tanpa sadar melepaskan sihir pelacak milik ajudan Goshi. Xiaoqing makin mengira kalau Asien merupakan salah satu komplotan Goshi. Xiaoqing yang sudah gelap mata menyerang Asien. Namun Xiaobai mencoba melindungi Asien dengan menangkis segala serangannya. Asien menarik Xiaobai ke dalam gua bawah tanah.
我还记得。 Mereka terperangkap dalam gua tersebut. Xiao Bai tertangkap oleh seekor penjaga goa. Mereka berhasil selamat dan menemukan ternyata bawah gua tersebut merupakan makam siluman pada zaman dahulu. Asien izin mencari jalan keluar. Lalu Xiao Bai secara tidak sengaja merampal mantra yang ada di batu nisan monster dan semua ingatan yang ada di dirinya kembali secara utuh. Asien menenangkan Xiao Bai. Mereka pun bercumbu sebelum keluar dari gua tersebut. Namun setelah keluar dari gua tersebut, Xiao Bai berubah. Ia ingin ikut dengan Xiao Qing dan memperingati Asien agar menjauhinya. Karena dunia manusia dan siluman itu jahat. Asien yang sakit hati meyakinkan bahwa pasti ada jalan. Dengan berat hati, Asien memeluk Xiao Bai dan pergi. Kini tertinggal Xiao Bai dan Xiao Qing. Xiao Qing tetap memperingati kakaknya kalau manusia itu licik, sambil menahan rasa sakit akibat mantra bom waktu yang diberikan oleh gurunya. Di sela pembicaraan, ajudan Guoshi menyergap keduanya dan adu kekuatan magic pun terjadi. Ternyata ajudan Guoshi lebih kuat. Kedua siluman ular pun sampai tertangkap. Di saat Xiao Bai ingin menggunakan tusuk kondenya, ajudan merebutnya dan terjadi tarik-menarik antara keduanya. Tusuk konde milik Xiao Bai mengambil energi kehidupan dari ajudan Guoshi hingga sampai terjadi ledakan energi. Di lain sisi, ternyata Asien kembali ke tempat Baoqing, tempat siluman rubah yang memiliki pengetahuan magic yang luas. Asien memutuskan untuk merubah ke bentuk siluman, walaupun ia tahu resikonya sangat besar, dan dirinya hanya menjadi siluman yang lemah. Yang dipikirkan Asien kala itu hanya agar bisa bersama dengan Xiao Bai. Kemudian ritual pun dilakukan. 法宝所需就是人之精体，为人享受人世间的诸多。你被我取了经。 要化人为妖，你们放开他！ Kemudian Asien terbangun pada tengah hutan. Transformasi dirinya ternyata menggunakan buntut dari Tuto. Kekuatan siluman pun langsung ia rasakan. Kini Asien sangat lincah dan dapat berlari sangat cepat. Asien pun berlari ke tempat Xiao Bai tinggal. Namun semuanya telah terlambat. Kelenteng tempat di mana mereka tinggal telah hancur lebur karena peperangan sebelumnya. Terdengar suara kekacauan di kota. Ternyata itu ulah dari Xiao Bai yang telah hilang menjadi sebuah siluman ular putih seutuhnya. Asien bertemu dengan Xiao Qing dan ternyata Xiao Qing masih membenci Asien walaupun dirinya telah berubah menjadi siluman. Kini Xiao Bai pergi ke desa tempat tinggal Asien, yakni desa Bushi. Pada sisi siluman ular, mereka juga sedang berkumpul merencanakan untuk menyerang Xiao Bai karena dianggap pengkhianat dan sekaligus menyerang Guoshi yang akan berada di desa Bushi. Akan terjadi peperangan besar di desa tersebut. Asien yang tak mau warga desanya menjadi korban mencoba memberitahu hal tersebut. Namun sangat disayangkan, warga desa sangat acuh dengan Asien. Dan tiba-tiba Asien terikat oleh kertas magic.
Ternyata pasukan Guoxi dengan armada jin kertasnya telah datang. Guoxi mengungkap bahwa Asian adalah siluman. Akibat doktrin bahwa siluman itu jahat membuat Asian jadi dibenci oleh warganya. Namun Asian dilepaskan untuk mencoba menenangkan Xiaobai. Asian pun mencoba menenangkan Xiaobai. Xiaobai sempat tenang, namun semua itu hanya jebakan Guoxi. Xiaobai dan Asian pun ditangkap dengan kekuatan sihirnya. Xiaoqing yang berusaha untuk membantu pun ikut tertangkap. Guoxi menggunakan sihirnya membuat penghalang untuk menyerap energi yang ada di dalamnya. Xiaoqing mencoba mengompori Guoxi dan trik ini berhasil. Guoxi yang terpengaruh menyerap energi yang ada di diri Xiaoqing beserta kutukan bom waktu dari gurunya. Hal ini memberikan sedikit celah untuk Xiaobai mengendalikan tusuk konde saktinya. Tusuk konde itu mengenai Guoxi tepat di dadanya. Seketika itu juga ada sang guru atau Dewi Ular yang menyerap energi milik Guoxi. Guoxi yang masih memiliki kekuatan besar menahan atau menampung energi tersebut dan memantulkannya kepada Dewi Ular. Guoxi yang lengah membuat Xiaobai pun bebas. Kemudian terjadilah perkelahian antara Guoxi yang menggunakan jurus bangau dan siluman ular. Guoxi tertusuk untuk kedua kalinya. Ia pun tersungkur lemas. Dewi Ular pun menyuruh untuk bunuh semuanya. Peperangan antara pasukan manusia dan siluman ular pun terjadi. Asian mencoba membantu warga desa dari serangan tersebut. Di lain sisi, Xiaoqing ingin mengembalikan tusuk konde milik gurunya tersebut, namun guru atau Dewi Ular mengira bahwa Xiaobai telah mengambil kekuatan dari tusuk konde itu. Ia pun menjadi sangat arogan, mengambil seluruh energi Xiaoqing sehingga kembali menjadi ular biasa saja. Xiaobai yang melihatnya pun berteriak. Dewi Ular pun menjadi terpengaruh atas ideologi Guoxi yang dimana gila akan kekuatan. Dewi Ular menyedot seluruh energi siluman ular yang ia pernah bagikan kekuatannya. Kini pertarungan antara Dewi Ular dengan Xiaobai pun terjadi. Xiaobai yang mulai kalah dihisap energi kehidupannya sampai kembali ke wujud semulanya. Asian yang tak mau kehilangan orang yang ia cintai mencoba menyelamatkannya dengan menggunakan alat sihir Guoxi. Xiaobai terselamatkan, namun mereka terjebak dalam berikade magicnya itu. Keadaan semakin memburuk. Asian tak sanggup lagi untuk berjalan keluar. Kini yang mereka lakukan hanya bisa bertahan. Energi kehidupan yang ada di dalamnya satu persatu menghilang. Asian yang sudah membeku, energinya mulai terhisap. Xiaobai yang menahan Asian agar tidak binasa mulai terlihat memori kilas baliknya.
会回来的。阿雪， Ia berusaha sekuat tenaga. Brikade mulai hilang. Namun raga Asien pun ikut menghilang. Tersisa hanyalah kenangan. Sudah 500 tahun Xiao Bai merasa terganggu di saat ia bermeditasi. Ternyata yang selalu mengganggunya adalah perasaan rindu dengan diri Asien. Xiao Qing yang ternyata masih hidup memberikan support kepada Xiao Bai bahwa Asien akan bereinkarnasi kembali. Mereka pun keluar dari gua persembunyian dan menuju ke kota, di mana mereka menemukan reinkarnasi dari diri Asien pada zaman itu. 等东西。谢谢姐夫。姑娘，你的珠钗掉了。Film pun selesai. Itulah akhir cerita Whitesnake versi Shinomi. Semoga kalian suka ya. Kirim kritik saran kalian di kolom komentar agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih telah menonton.